Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Buya, saya sudah berumah tangga selama 3 tahun. Sampai hari ini masih sulit untuk menumbuhkan rasa cinta pada sang suami. Rumah tangga rasanya hambar. Lama-lama kalau melihat suami menjadi tidak nyaman, Buya, dan kadang malah menyebalkan. Nah, ternyata begitu juga yang dirasakan suami terhadap saya. Karena merasa tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki, kami berniat untuk bercerai secara baik-baik. Nah, tapi saya yang belum siap, Buya. Saya sudah bosan dengan problem rumah tangga yang ternyata sama dan berulang-ulang. Nah, saya bingung, Buya, bagaimana mengatasi solusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menjalani hidup rumah tangga, seperti halnya dalam menjalani apapun dalam tatanan kehidupan, artinya apa? Kita harus selalu belajar. Dalam cinta dan mencintai pun ada ilmu dan belajar kita. Dan cinta itu ada berkembang, ada bertambah, dan akan berkurang. Bahkan kalau pakar-pakar psikologi mengatakan bahasanya akan ada perubahan masalah kecintaan ini adalah di masa misalnya 3 tahun. Maka hendaknya orang itu selalu memperbaharui apa yang sekiranya bisa menjadikan kecintaan terus tumbuh subur. Dan jika tidak ada upaya dan usaha ke sini, maka bisa saja cinta itu tiba-tiba menjadi hilang, dan yang ada adalah sebel dan kejenuhan, atau tidak ada cinta, sehingga ada orang menjalani hidup rumah tangga hanya karena mempertahankan status, tidak ada keindahan. Maka jangan menjadi orang yang dungu dalam hal ini. Cinta itu bisa ditumbuhkan dengan belajar bersama. Dari situ ada kita arahkan apa yang hubungan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ketahuilah, seseorang yang punya iman, jika dalam hidupnya tidak bisa saling mencintai, dia bisa mempertahankan rumah tangga biarpun tidak dengan cinta, akan tapi ketahuilah dengan kasih sayang. Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Lihat, bahkan mungkin seorang sampai dikatakan jika engkau nikahkan anakmu dengan seorang soleh, maka ketahuilah, kalau dia mencintaimu, mencintai anakmu, dia akan memuliakan anakmu. Dan jika tidak mencintai anakmu, dia tidak akan berbuat zalim kepada anakmu. Mustahil dia mengatakan aku tidak cinta. Bahkan mungkin dalam perilakunya seperti orang yang sangat mencintai. Bahkan mungkin tidak tahu kalau orang itu tidak mencintai, cuman karena dia ngerti tanggung jawab di hadapan Allah, ngerti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masih memberikan senyum kepada istrinya. Mungkin seorang suami yang soleh, ngerti Allah, kenal Allah, dia mungkin tidak cinta dengan istrinya, akan tapi sudah menjalankan sebuah pernikahan dan dipikirkan urusan Allah SWT, dan juga kebutuhan urusan syahwat akan terpenuhi. Cinta belum ada, atau mungkin cinta tidak ada. Tapi di sini adalah bukan cinta lagi makna kasih sayang, karena dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau lebih atau yang tidak cantik, istrinya mungkin lebih cantik daripada orang tersebut, tapi tergoda karena kehinaan hawa nafsu yang telah menguasainya. Baik, jadi di sini ada upaya-upaya, yaitu terus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertahan dengan mengeluh. Mungkin Anda cukup diam, sehingga mohon maaf, dari perilaku lembut, mungkin Anda tidak pernah bisa mencintai. Anda tidak punya cinta. Akan tapi dengan perilaku lembut Anda yang penuh kasih, karena akhlak Anda adalah akhlak Nabi SAW, secara otomatis pasangan Anda akan ada perubahan. Mungkin selama ini Anda tidak punya cinta, karena apa? Tidak ada yang menarik dari dirinya. Maka karena Anda kenal Allah, maka Anda coba berperilaku yang baik dengan istri Anda. Atau sebaliknya, Anda seorang suami kepada istri, berperilaku baik, menebar senyum, tutur kata yang indah dan sebagainya. Pasangan Anda manusia normal, nuraninya tersentuh dengan kelembutan. Tiba-tiba diam-diam juga membuat perubahan dalam perilaku. Karena Anda mengabdi kepada dia dengan tulus, maka tiba-tiba dia mengabdi juga dengan tulus. Dia akan mengimbangi suatu sikap. Maka dengan yang demikian akan tumbuh, akan ada keserasian di sini, sehingga diam-diam perlahan akan tumbuh makna kecintaan. Makna kecintaan mungkin sama-sama tidak bisa mengungkapkan kalimat cinta, akan tapi tiba-tiba di saat ingin berpisah berat, itu sudah ada benih cinta, dan mungkin sudah mengakar, sudah menjadi menguat cinta itu sendiri. Nah, jadi perlu kita belajar. Kalau memang ternyata sudah berusaha, tidak boleh menyerah dalam hari ini, apalagi sudah terjadi satu akad mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang amat berat, amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suami istri. Maka berusaha, jangan mudah menyerah. Bahkan perlu guru.
Sehingga kita perlu misalnya ada, mungkin kita perlu namanya seminar cinta atau suami istri, membina keharmonisan rumah tangga dan sebagainya. Bahkan kadang perselisihan sangat sederhana. Ada seorang istri mungkin, kenapa kok sebel dengan suaminya? Kenapa suami kok tidak tertarik dengan suaminya? Dia mengatakan suami berjahat. Enggak, suamiku baik. Hanya mungkin satu tok, suaminya itu tidak pernah bisa untuk tidak mengerti seni bercinta. Ada seorang laki-laki itu yang sudah begitu saja, nggak ada basa-basi, nggak ada merayu, nggak ada ini. Ya itu, Cok. Sementara seorang istrinya dari dulu mungkin yang dikenal adalah seorang laki-laki yang dia mendambakan seorang laki-laki yang ramah, luwes, supel, merayu dan seterusnya. Tapi menemukan suaminya semacam itu. Kalau ditanya suami baik, tapi ya begitu sudah. Kamu tak makan, ya enak, begitu. Tapi dia jahat, dia tidak jahat. Nah, ada yang semacam ini. Bukan tidak jahat, bahkan mungkin seorang wanita karena harapannya adalah mendapatkan belayan yang banyak, sentuhan yang lebih dan sebagainya, sehingga di saat menemukan seorang suami itu, dia akan mengatakan, aku terlantar, aku di istri tiba-tiba minta cerai. Nggak mau, kalau suaminya datang marah-marah dong. Karena Pak suami kalau datang begitu, mohon maaf, sampai di saat berhubungan tiba-tiba minta begitu saja. Tidak ada mukhatimah keindahan dan sebagainya, Masya Allah. Maka ternyata seorang suami di sini harus paham. Maka yang paling indah di saat kita mengamati, di saat keindahan rumah tangga tidak ada, mulai dari diri kita sendiri. Apa sebabnya? Kita harus belajar terus. Baik. Kemudian masa perceraian, dan mungkin pada suatu kita sampai ada suatu ketika wanita ngadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku punya seorang suami, tapi dia adalah seperti, dianggap seperti kipas, tepuk lalat itu. Maksudnya apa? Mungkin saya perempuan laki-laki yang tidak berguna, tidak mesra, tidak indah. Lalu Nabi berkata, apakah dia tidak? Oh, dia sangat soleh ya Rasulullah, tapi saya tidak punya cinta. Karena saya takut berbuat dolim kepadanya ya Rasulullah, maka saya minta pisah. Nabi mengizinkan, karena memang tidak ada cinta. Akan tapi ketahuilah, orang harus belajar bercinta. Memang betul cinta adalah karunia serta mata diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Akan tapi kita untuk menyuburkan cinta pun ada hal yang harus kita lakukan. Kemesraan, keindahan, pengabdian termasuk anak dan sebagainya. Yang tidak punya anak mencari penyebab ikatan ini semakin indah apa? Tidak boleh menyerah dengan itu semua. Baru nanti kalau sudah berusaha kok ternyata gagal, tidak menemukan cinta, hilang. Saya tidak cinta, takut saya masuk bab kezaliman. Dan bahkan kadang cinta itu akan terkikis habis, naudzubillah, mohon maaf wahai ahli iman. Karena cinta berkurang karena apa? Pandangan kita yang tidak pernah kita jaga. Mungkin karena seorang sudah tertarik dengan orang lain. Apalagi ini kalau pakai kaidah yang salah, itu cantiknya akan fitrah. Mungkin seorang istri sudah punya suami, tiba-tiba jatuh cinta dengan laki-laki lain. Ini alasannya novel cinta. Ini fitrah. Tiba-tiba aku jatuh cinta. Apa boleh buat? Nah, ini adalah kebusukan karena engkau buka matamu untuk hayal tentang dia, sehingga akan masuk di hatimu cinta kepada laki-laki tersebut. Kalau sudah cinta kepada laki-laki lain, bisa berpindah ke lain hati ibaratnya. Pandangannya sudah mulai berubah. Tidak akan menghentikan kau sampai kepada orang yang kau cintai kecuali di saat kau berpaling kepada yang lainnya. Maka tutup untuk pandang sana sini. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria itu untuk menutup matanya. Walil mu'minina wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan kepada kaum wanita untuk menutup matanya, untuk menjaga agar tidak mikir laki-laki lain. Seorang pria pun begitu. Maka apa yang terjadi? Semakin kuat. Hatinya semakin terarah kepada pasangannya. Yang jelas ini semuanya perlu ilmu. Tidak boleh seenak sendiri. Yang ditonton film-film kotor, yang ditonton gak karu-karuan, sinetron yang gak karu-karuan. Mungkin bergaulnya juga bebas. Gimana bisa subur cinta di dalamnya? Bahkan mungkin, mohon maaf, istri yang sangat cantik ketemu perempuan yang mungkin jauh istrinya lebih cantik, akan tapi kenapa tertarik? Setan mengajak melihat yang tidak dimiliki oleh sang istri. Istrinya sempurna sudah, matanya, hidungnya, bibirnya, semuanya. Ternyata apa? Setan mengajak laki-laki untuk melihat perempuan lain. Oh, cara berbicaranya, tok gitu. Dia melihat itu, udah setannya terus tergoda. Yang jelas perlu belajar terus. Akan tapi jika pada waktunya nanti, jika ternyata kita sudah tidak ada seorang suami istri, sudah tidak ada cinta, maka ketahuilah berpisah baik-baik adalah kemuliaan. Naudzubillah, daripada ada sebagian orang tidak ada cinta, lalu tiba-tiba menjadi pertengkaran, permusuhan. Ada batasnya untuk bercerai. Tapi ingat, bercerai harus ada persiapan. Karena ketahuilah, kadang di saat bercerai, sampai suatu ketika, naudzubillah, ini kejadian. Bahkan ditanya kepada kami, waktu berumah tangga ribut terus, setelah cerai bertemu berzina. Astagfirullah. Ini kenyataan. Dan begitulah setan. Waktu jadi suami istri,
Karena belum ada komunikasi cinta. Sebenarnya dalam hati ada kecenderungan cinta, cuman dikuasai oleh emosi, akhirnya harus cerai. Setelah bercerai beberapa bulan, minggu, atau tahun bahkan, ketemu lagi, tahu-tahu melakukan perzinahan. Karena sebenarnya punya kenangan indah yang tidak bisa mereka lupakan, dan itu menumbuhkan cinta. Dan itu kejadian. Sampai akhirnya hamil. Dan sampai ditanya kepada seorang ustaz, bingung bagaimana ceritanya. Kita nggak akan selesaikan permasalahan ini. Lihat, mau nikah lagi nggak bisa karena sudah cerai 3, bagaimana ini? Karena emosi waktu mencerai itu, subhanallah. Jadi ada setan luar biasa dahsyatnya. Perceraian, ini ada juga setan yang bisikannya. Tapi perceraian, kalau sudah dipikirkan matang, dengan kebaikan, sampai dalam perceraian yang diajarkan oleh Islam adalah ada mut'ah di sana. Seorang suami memberikan hadiah yang layak kepada seorang istri, agar siap seorang istri untuk dinikahi seorang suami, sehingga istri hidup baik, bukan dengan dendam yang berkepanjangan. Bahkan mungkin antara anak diadu dengan ibundanya, atau seorang ibunda mengadu anak dengan ayahandanya, membuat permusuhan dalam keluarga antara bapak dengan anak. Ini adalah kebusukan dalam perpisahan perceraian. Perceraian dalam imsak ma'ruf atau sri bi ihsan. Kalau engkau ingin mengambil seorang istri, pegang yang benar dengan cara yang baik. Jika engkau harus melepas dengan cara yang baik. Ini adalah yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Cari hakam penengah. Anda bisa datang, kita bisa membantu untuk diskusi yang baik. Apa sih permasalahannya? Kok tiba-tiba semuanya sama-sama tidak mengatakan cinta? Sampai suatu kali mengatakan, apa sih cinta itu? Sampai suatu kali saya kok tidak ngerti cinta, saya itu tidak cinta. Duh, memang cinta tidak bisa diucapkan semacam itu. Cinta itu adalah yang menjadikan di saat Anda jauh, tiba-tiba pengingat terus. Di saat Anda mau berbuat jahat, nggak tega. Di saat Anda di saat Anda melakukan rasa menyakiti dia, tiba-tiba Anda merasa menyesal. Jadi cinta itu adalah tidak bisa diucapkan dengan kalimat. Akan tapi cinta itu adalah ada di dalam hati yang menjadikan perilaku orang yang ada itu sendiri. Jadi perlu dibangun cinta. Maka perlu penengah ya. Adapun yang bertanya, perlu penengah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.